Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramesan 68. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Aris? Sehat, kuat, bahagia. Bahagia, itu yang paling penting. Jangan lupa tepuk tangan dulu penonton. Terima kasih. Sekarang di studio ada penontonnya. Lumayan ya, dapat bayaran lah mereka. Ya, bayarannya pakai doa. Asik. Amin. Oke, di Ramesan episode kali ini kita akan ngomong sedikit, bisa dibilang sih mencengangkan buat orang yang nggak tahu atau nggak paham atau nggak ngerti. Tapi untuk orang-orang yang ngerti pasti tahu maksudnya ya. Jadi begini, waktu itu Om Ares sama gue kebetulan ketemu dengan seorang klien yang memang butuh bantuan karena memang ada sedikit bukan gangguan sih sebenarnya Om Ares ya. Bukan. Tapi ternyata satu keluarga ini nih mau mendapatkan pesan dari seseorang yang baru aja baru meninggal. Setelah Om Ares ke situ, sempat kita video call dulu ya Om Ares ya. Video call sama keluarga tersebut, tiba-tiba Om Ares tuh bilang, maaf, itu siapa yang perempuan pakai kacamata? Semua tuh pada bingung, nggak ada yang pakai kacamata di rumah ini, dia bilang gitu. Itu ada. Sampai akhirnya terpaksa obrolannya kita, ya udah nggak apa-apa, kita ngobrol dulu aja. Setelah ngobrol, barulah kita sowan ke rumahnya beberapa hari kemudian ya. Nah di situ tiba-tiba bertemulah Om Ares dengan si sosok perempuan pakai kacamata itu, yang ternyata memang keluarganya pun nggak ada yang melihat, karena memang kan kita taunya si ibu ini sudah tidak ada beberapa bulan yang lalunya gitu ya. Saya pun, walaupun waktu itu saya pernah ya punya satu program misteri juga, tapi itu kan udah lama banget. Nah, saya pun kaget sebenarnya. Kok bisa gini gitu? Pertanyaannya. Kok bisa gini? Kok bisa gitu sih, Om Ares? Maksudnya si sosok ibu ini, apakah ini yang beberapa kali pada saat kita ketemu, Om Ares tuh sempat bilang, jangan kaget ya, jadi ini ada ether, itu sempat gue browsing, sebenarnya apa sih ether itu gitu. Nah, jadi pertanyaan yang dijawab adalah, kok bisa gini? Itu dulu, baru yang ether ya. Itu gimana sih Om Ares sebenarnya? Saya harus menjelaskan dengan bahasa saya. Iya, moga-moga dimengerti ya. Manusia ketika meninggal, rohnya yang dikembalikan pulang. Betul. Atau diambil pulang oleh Sang Pencipta. Betul. Ya. Jasad tetap ada di bumi, dikubur. Ya, tinggal tergantung, ada yang dikubur, ada yang dikremasi, ya. Ada yang kalau di Toraja kan dibiarkan. Kayak di Bali itu di Kintamani ya kalau nggak salah ya. Yang ada pohon aren itu tuh. Oh iya. Iya, daerah Kintamani. Nah, lalu kita paling gampang ngebahas tuh yang mungkin orang bisa mengerti adalah kalau ada orang meninggal secara Islam ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau agama yang lain dengan sebutannya banyak lah ya. Diterima di sisinya atau di surganya. Jadi begini, jasad yang dikubur, roh yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemiliknya kan memang Allah. Betul. Yang berkeliling atau yang bermuara atau yang terserah mau pakai bahasa bilang apa. Ada di sini gitu, apa gimana pun gitu ya. Karena kita sudah ada punya jarak dan waktu. Kalau misalkan masih hidup kan Om Harsya di sana jam 3 pagi, di sini jam 5 atau jam sama-sama jamnya tapi tetap kita berjauhan. Tapi kalau orang sudah meninggal di waktu yang sama, bisa jadi kita ketemu di sini, padahal Om Harsya juga ketemunya di sana. Iya, jadi dia kemungkinan bisa ada di dua tempat yang bersamaan dengan dalam waktu yang berbeda gitu. Yang meninggal itu sudah terbebas ruang dan waktu. Kenapa dibilangnya ether?
Nah, sosok yang yang tertinggal, yang bermuara inilah yang disebut ether itu ya. Energi. Ether itu energi ya. Gini, makanya kan kenapa orang meninggal itu yang diharapkan dia meninggalkan nama baik, Ya. amal dan solehnya, sedekahnya, kebaikannya. Karena hal itu akan menjadi bagus. Contoh, misalkan begini. Ada orang, mungkin kita anggaplah dia sopir ojol ya, tukang ojol. Dia ketemu sama perempuan. Oh ini ketemu setan. Ya mungkin amal dan ibadahnya tidak diterima sehingga dia punya yang tertinggal, Ethernya itu disusupin dengan jin. Oh, oke. Jadi sebenarnya menyerupai. Menyerupai aja ya. Menyerupai. Nah, itu menyerupai ya. Dan itu sudah dimanfaatkan oleh jin karena jin juga ilmunya kan macam-macam ya. Ya. Gitu. Sekarang gini, kenapa sih saya bisa menerima orang-orang yang sudah tidak ada? Sebenarnya kayak kita kemarin datang ke klien itu bukan hal yang baru atau baru sekali. Iya. Kan saya nggak perlu sebutin orang tuanya siapa, orang tuanya siapa, kakaknya siapa, adiknya siapa, ya. Kita sudah ada pembuktian di mana orang itu nangis dan saya nggak pernah tahu dulunya dia sama orang tuanya seperti apa. Ini sebenarnya gini, mungkin bisa dijelasin dulu nih sama gue, karena memang ini secara konsen, secara izin kita sudah menanyakan, boleh nggak di-shoot semuanya. Memang dari pihak keluarga akhirnya bilang, nggak usah deh, kalau misalnya mau diceritakan, nggak apa-apa, tapi tidak usah menyebutkan nama. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gitu, pada saat saya video call, yang saya lihat adalah ibu-ibu pakai kacamata. Ya itu pasti spontan dong, nggak mungkin saya merekayasa gitu. Itu siapa ya? Ibu-ibu pakai kacamata. Semuanya kaget, kan saya juga nggak tahu gitu loh. Nah, lalu nggak ada yang pakai kacamata gitu. Berapa hari kemudian baru saya datengin ke rumah Pak klien itu. Di situ ada komunikasi Dengan si ibu berkacamata itu ya. Karena pada saat di ruangan klien saya mengaji. Saya ngaji, setelah itu ada seperti memperkenalkan diri, lalu saya juga memperkenalkan diri saya. Ada obrolan. Kalau ada yang mungkin bertanya dalam arti obrolannya apa? Begini. Itu bukan seperti orang ngobrol seperti kita nih. Kita hidup gitu, enggak. Itu angin. Om Harsya. Jadi kalau bisa direkam, itu hanya suara angin. Suara angin. Ya. Itu yang saya harus mendengarkan, lalu saya masukkan ke dalam hati. Maka saya bilang, kata hati itu tidak selalu milik kita. Ya, setuju. Itu ada obrolan, saya bilangnya obrolan lah ya. Saya nggak mau yang serem-serem juga lah nanti didengarnya. Karena sebenarnya memang nggak serem. Nah dari situ, klien saya kan nggak ada cerita apa-apa. Keluarganya apalagi. Nggak menceritakan juga. Di situ ada dialog. Saya sampaikan. Ada dialog, saya sampaikan. Lain hal, kalau saya menerima keseluruhannya, itu yang dibilang akan terjadi saya seperti beliau. Seperti orang yang mau berdialog kepada keluarganya ini gitu ya. Sosok sih, misalnya contohnya si ibu berkacamata ini. Ya, itu bisa yang bergaya seperti itu. Contohnya aktor TV ya, yang pernah ada program acara. Nah, itu pun setengah saya dapat. Kenapa? Karena kalau saya ikutin semua, Om Harsya pasti menangis terseduh-seduh. Betul, karena itu sahabat saya ya. Karena itu sahabat saya. Jadi dulu ini mungkin saya backgroundnya saya harus cerita juga. Dulu sekitar tahun 2000-an awal ya, saya bertemu dengan sosok Leo Lumanto yang menjadi sahabat saya di program Percaya Nggak Percaya. Itu menjadi sahabat, jadi keluarga, dia yang kita sering tukar pikiran, sering bantu, sampai akhirnya Pak Leo Lumanto juga berpulang kan karena serangan jantung. Nah, beliau itu dulu selama kita syuting dan perjalanan, apa yang diceritakan sama Om Ares itu sama. Dia selalu bilang, kalau saya komunikasi, itu yang saya dengar atau misalnya harus direkam, itu hanya angin.
Semua hanya mendengar zzz, gitu aja. Karena waktu itu pernah direkam. Jadi ada Tascam itu kayak recorder kecil yang ada kasetnya. Itu kita rekam. Bener, suara cuman zzz, bahkan kita ngomong, suara kita pun nggak masuk. Padahal kita ngomong loh. Masuk nggak gitu. Suara kita nggak ada, cuman angin dong. Zzz, itu. Tapi, pada waktu itu, almarhum Pak Leo Lumanto bisa menceritakan. Maaf ya sebentar, saya mau komunikasi dulu sama Chong Afi. Chong Afi itu yang punya rumah di Kesawan di Medan. Kita syuting di rumahnya. Itu. Nah sama seperti yang dilakukan Lo Om Mares. cerita kayak gini, lo siap diminta bikin program lagi di TV? Siap. Lillahi ta'ala, siap. Kalau memang diizinkan, ayo buat lagi programnya. Bisa dibilang, bukan percaya nggak percaya, tapi kita bikin dengan nama yang lebih sekarang lah. Lebih percaya? Lebih percaya. Atau gini, percaya aja deh. Tapi ya itu satu program yang pernah gue jalanin, gue lewatin sama Pak Leo Lumanto. Lah kok dilalahnya tuh gue ketemu lagi sama Om Mares gitu loh. Ya sebaiknya kalaupun buat program, jangan penonton digiring untuk hal-hal yang menyeramkan. Menyeramkan, betul, setuju. Jangan. Dulu ada pemburu hantu. Iya. Hantu ditarik masuk ke dalam ke botol. Itu bodohnya luar biasa. Jangankan botol plastik, tembok Cina lah katakan, itu bisa tembus. Gimana Teh? Nah makanya jangan menggiring penonton, pemirsa dengan hal-hal yang menyeramkan. Iya, kita harus kasih tahu fakta bahwa memang seperti ini, tapi nggak semenyeramkan itu gitu. Kayak contoh gini, kita masuk ke dalam satu ruangan, katakanlah kita bawa seseorang yang bisa lihat ini, bisa lihat ini, bisa lihat ini. Kenapa dia bisa lihat? Kita nggak ngelihat. Kita cuma ngerasa. Karena yang bisa ngelihat ini sudah tertanam. Misalkan dia ada di rumah sakit. Aduh, kok lihat suster ya? Kok lihat ada berangkar jalan gerak gitu ya? Seperti itu. Itu karena sudah tertanam dan itu kebentuk. Itu satu energi, iya kan? Kita kan juga punya energi. Betul. Energi itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Yang keluar apa? Negatif. Ya udah. Negatif. Lihat kursi roda berjalan sendiri. Tapi kalau misalkan yang lain di kanan kiri kita yang nggak bisa lihat, mana sih ada kursi roda jalan sendiri? Iya, betul. Dan aslinya, kalaupun ada arwah bergentayangan atau apa, itu bukan arwah benernya. Jadi kan orang-orang selama ini bilangnya arwah gentayangan, padahal bukan. Bukan. Nggak ada arwah dan nggak ada yang namanya arwah itu bercucuran darah. Itu cuma penggambaran doang kan? Itu film. Iya benar. Yang sebenarnya nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah itu memang akhirnya menjadi sebuah dilema, menjadi orang banyak yang bilang skeptis. Gue skeptis sama gitu, gue nggak percaya gitu-gituan. Ya itu kembali lagi ke haknya si orang itu mau percaya apa enggak. Tapi memang banyak orang meyakini gitu. Gini ya, ada orang bilang nggak percaya, tapi dilihatin. Ya karena pada saat dia bilang nggak percaya, kepikir dong sama dia. Nah buah pikirannya itu kebentuk dan dia lihat dan akhirnya emangnya kayak gitu-gitu nggak boleh kita ngomong nggak percaya. Iya. Nah ini kejadian satu hal sama gua sama Pak Leo itu di Medan. Jadi waktu itu ke salah satu universitas di Medan yang ilmunya kedokteran ya. Anak ini dari awal udah nggak percaya. Pak Leo tuh udah bilang, kamu sini temenin saya. Kenapa Jack? Jadi tadi sampai si anak mahasiswa di Medan itu yang nemenin kita syuting di fakultas itu. Si Pak Leo itu bilang, dia ini gak percaya apa-apa sampai dia akhirnya ngomong tadi ke gue, Pak, saya tuh gak percaya gini-ginian. Iya gak apa-apa kok. Tapi boleh gak kamu temenin saya di sini sebentar? Kamu di sini aja ya. Kamu maju ini diri di situ, nanti baru saya samperin berdua sama dia. Terus saya buka acara, Pak Leo datang lah bersama si anak, gue lupa namanya, anaknya agak gondrong gitu, barengan. Weh, apa kabar? Ini. Terus sama Pak Leo itu dipegang, set, nangisnya.
karena dia melihat sesuatu yang dia bilang seumur hidup dia belum pernah lihat. Nah, hal-hal itu yang orang-orang kalau tidak experience kan bukan nggak percaya, nggak yakin gitu loh, ya kan? Nah, saya sempat browsing tentang ether. Ether ini adalah sebuah, bisa dibilang zat yang tidak bisa disentuh, bahkan sama sains pun nggak bisa diterima. Ini karena ada tulisan dari seseorang saya masih ada di laptop saya waktu itu. Kok saya sih ngomong biasa gue aja. Saya. Nah, jadi ilmuwan sekalipun itu tidak bisa menjelaskan ether ini tuh apa. Mengandung medan magnet, iya. Tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa menyentuh. Tapi dia bisa, hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi sama ether ini. Nah, makanya akhirnya ada beberapa ilmuwan bilang, sepertinya kita tidak bisa berpatokan apa-apa dengan sains. Ya. Kita harus berpatokan dengan, kan ada tuh yang sains yang berhubungan sama agama, ada kan tuh. Ada. Saya lupa namanya, maaf ya kalau namanya juga manusia. Pokoknya kita yang berhubungan dengan agama agak sedikit hati-hati. Betul. Karena orang mau terkenal selalu menunggangi atau berkedok dengan agama. Iya, sebaiknya agama ya udah biarkan agama itu sendiri-sendirilah, udah buat kita juga sendiri. Gitu. Nah itu makanya kalau bisa ini, makanya gue pengen banget ngebahas si ether ini. Kebetulan udah beberapa bukan kasus sih, beberapa kali Om Ares diminta ketemu dengan klien dengan hal yang sama. Makanya akhirnya walaupun kita nggak bisa videoin ya, nanti mungkin ya moga-moga ketemu dengan klien yang mau divideoin. Di situ bisa terlihat komunikasinya seperti apa. Moga-moga kita bisa. Tapi ya itu cerita salah satu tentang ether. Kalau penasaran coba browsing aja deh. Ether itu apa? Kalau mau kita bahas lagi pun nggak masalah. Mau diskusi, berdebat pun nggak apa-apa. Ya. Sama halnya dengan malam ini. Kalau kamera lihat langsung ke saya, akan terlihat sesuatu yang berbeda. Iya. Ya. Karena hanya, ya gimana ya. Saya juga bilang, beberapa kali saya mendapatkan tanda-tanda lewat mimpi dari almarhum Pak Leo Lumanto. Saya ketemu sama di mimpi itu yang saya ceritain ke Om Ares. Om Ares bilang ya udah nggak apa-apa, itu sebuah pesan. Kan pesan itu kan bisa datangnya macam-macam. Ya. Dari tetangga, dari teman, dari orang tua, dari orang yang kita nggak kenal, dari mimpi, dari hal-hal kejadian kecil yang terjadi gitu ya. Ya makanya dibilang Allah itu memberi petunjuk pada manusia tuh nggak langsung. Ya. Ingat loh, Allah Maha Besar. Sebesar apa sih? Nggak terhingga. Kita nggak bisa ngeliatin. Ini loh besarnya seperti ini. Nggak akan ada yang bisa. Buktinya kan waktu itu Nabi Sulaiman kan minta ketemu kan. Iya. Baru sinarnya aja udah pingsan. Itu baru, ya sosoknya belum nongol. Iya. Kan kalau di cerita Nabi kan begitu. Ya makanya dibilang Allah Maha Besar. Iya. Gitu. Beda dengan badan lo besar. Iya, itu masih bisa lah dikalahin. Iya. Kalau maha itu kan udah luar biasa aja tuh kalah. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya ada komunikasi antara lo dan ether ini, sebenarnya lo akhirnya jadi banyak menyimpan rahasia kan? Iya. Cerita rahasia yang bisa jadi si sosok ether ini bilang, jangan diceritakan yang ini, tolong ceritain yang ini. Sama halnya saya tahu rahasianya sebuah negeri ini. Ngeri-ngeri sedap. Makanya kita bicara juga jangan terlalu terbuka lah. Yeah. Nanti kan orang tuh selalu menduga-duga ini pansos, ini apa ini. Nggak perlu lah. Kalau ya Om Ares sama gue, kita nggak pernah punya niatan untuk jadi pansos atau viral apa enggak segala macam. Karena memang Om Ares ini butuh satu wadah atau media untuk bisa menceritakan apa yang dia rasakan selama ini, gitu. Gitu. Nah, capek nggak? Kan itu menguras energi. Sangat. Sangat. Sangat capek. Kalau lo udah
bertemu dengan ether ini, berdialog, berkomunikasi. Pada saat lo lelah, kan istirahatnya nggak beda nih, nggak kayak orang biasa kan? Ya. Nggak kayak abis ini ya udah gue mandi, abis itu tidur. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Lo pasti harus seperti gimana ya? Menenangkan isi kepala dulu, badan dan segala macam kan? Menetralkan. Nah, gimana cara netralinnya? Doa. Doa. Tapi tiap orang beda-beda. 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 Kalau lo dengan doa ya? Dengan doa. Nah. Karena sangat yakin kekuatan doa itu sangat luar biasa. Ya, gue juga yakin doa itu kuat banget. Misalnya kita ibadah ya, apapun ibadahnya itu ya. Selesai kita berdoa, doanya itu yang selalu kita panjatkan. Ya. Terkadang dikabulkan saat itu juga, terkadang dikabulkannya entah kapan. Kita stop dulu ya. Kita kayak harus stop dulu ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih udah nonton Ramesan 68 untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi di episode berikutnya. Silakan hubungi di komen kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kuat, bahagia.